tahun 1582. Di tengah hamparan salju yang seolah tak berujung di timur Eropa, sekelompok prajurit Cossack menyeberangi sungai yang membeku menuju tanah asing yang belum pernah dijelajahi manusia Rusia sebelumnya. Mereka dipimpin oleh seorang pria keras kepala dan penuh keberanian, Yermak Timofeyevich, seorang petualang, perampok, sekaligus pemimpin pasukan upahan yang tak gentar menghadapi bahaya. Perjalanan mereka menuju Siberia bukanlah misi kerajaan. Tidak ada panji tsar yang dikibarkan, tidak ada perintah resmi dari istana. Ini adalah misi pribadi, lahir dari ambisi, keinginan akan kekayaan, dan rasa ingin tahu yang tak terbatas terhadap dunia yang belum dikenal. Pada masa itu abad ke-16 adalah zaman perubahan besar. Di barat, bangsa-bangsa Eropa berlayar menembus samudra mencari dunia baru. Spanyol dan Portugal berlomba menaklukkan lautan dan menemukan kekayaan di seberang benua. Sementara itu, di timur jauh, Rusia memandang ke arah daratan luas di balik pegunungan Ural, wilayah yang masih tertutup kabut misteri. Di bawah kekuasaan Tsar Ivan keempat, atau yang dikenal sebagai Ivan the Terrible, Rusia baru saja menaklukkan Kazan dan Astrakhan, memperluas pengaruhnya di lembah Volga. Namun, di balik pegunungan dingin itu, terbentang satu wilayah yang dikenal oleh bangsa timur sebagai Sibir, tanah milik para Tatar, kaya akan bulu binatang, emas, dan sumber daya alam yang belum tersentuh. Yermak bukanlah seorang bangsawan, bukan pula jenderal istana. Ia hanyalah pemimpin Cossack, pasukan semi-bebas yang hidup di antara perang, perdagangan, dan penjarahan. Namun keberaniannya dan kemampuannya memimpin di medan sulit membuat namanya disegani bahkan di kalangan musuhnya sendiri. Ekspedisi besar ini dibiayai oleh keluarga saudagar kaya dari Ural, keluarga Stroganov, yang ingin memperluas jalur dagang mereka ke wilayah timur. Mereka melihat potensi besar di Siberia, tetapi wilayah itu dikuasai oleh Kuchum Khan, penguasa Khanat of Sibir, keturunan langsung bangsa Tatar yang pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Mongol. Dengan hanya 540 prajurit, Yermak memulai perjalanan panjangnya. Mereka menelusuri sungai-sungai berlapis es, melawan arus yang deras, menembus hutan lebat, rawa beku, dan pegunungan yang diselimuti kabut. Setiap malam mereka bertarung melawan hawa dingin yang menggigit dan serangan mendadak dari suku-suku lokal. Namun semangat mereka tidak pernah padam, karena di ujung perjalanan ini terbentang janji akan kekayaan dan kejayaan. Semakin jauh mereka melangkah ke timur, semakin jelas tanda-tanda kekuatan Khanat of Sibir. Mereka melihat desa-desa bertembok kayu, pasukan berkuda cepat, dan panji-panji hitam bertanda naga yang berkibar di atas benteng-benteng kecil di tepi sungai. Akhirnya, pada akhir tahun 1582, Yermak dan pasukannya tiba di Chuvash Cape, di tepi sungai Irtysh, benteng pertahanan terakhir milik Kuchum Khan. Disinilah pertempuran besar itu terjadi. Di bawah badai salju yang menggila, pasukan Cossack berhadapan dengan ribuan prajurit Khanate. Suara terompet perang menggema di udara dingin. Yermak tahu mereka kalah jumlah, tapi ia memiliki keunggulan yang menentukan. Senjata api Eropa. Ledakan senapan dan dentuman meriam mengguncang dataran beku Siberia. Asap hitam menutupi langit, dan dalam kekacauan itu pasukan Tatar mulai mundur. Ketika debu dan salju mereda, Kuchum Khan kalah, dan ibu kota mereka, Kashlik atau Isker, jatuh ke tangan Yermak. Dari kemenangan kecil di tepi sungai Irtysh inilah, sejarah dunia berubah selamanya. Itu adalah awal ekspansi Rusia ke Siberia, yang kelak membuka jalan bagi kekaisaran terbesar di daratan bumi. Namun kemenangan itu datang dengan harga mahal. Banyak dari pasukan Yermak yang gugur dalam perjalanan pulang. Dan 2 tahun kemudian, Yermak sendiri tewas tenggelam di sungai saat melarikan diri dari serangan balasan Kuchum. Tubuhnya tak pernah ditemukan, tapi namanya abadi dalam sejarah Rusia. Kabar kemenangan Yermak sampai ke Moskow, dan Tsar Ivan mengirim bala bantuan untuk menaklukkan Siberia sepenuhnya. Dalam waktu kurang dari 1 abad, Rusia telah mencapai Samudra Pasifik. Dari ekspedisi kecil seorang Cossack, lahirlah imperium daratan terbesar di dunia. Dalam sejarah penjelajahan, nama Yermak mungkin tak sepopuler Columbus atau Magellan. Namun dialah pionir di daratan beku timur, orang pertama yang membuka jalan menuju dunia baru bagi bangsanya. Dari sungai Irtysh yang membeku, dimulailah perjalanan menuju kekaisaran yang meliputi sepertiga benua. Sebuah kisah tentang ambisi dan ketamakan, tentang keberanian dan pengorbanan, serta tentang nasib manusia yang menantang batas dunia yang mereka kenal. Inilah kisah Yermak Timofeyevich, sang penakluk Siberia dan awal kelahiran Imperium Rusia. Jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan video penjelajahan seru selanjutnya.